warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah at-ta'ziman sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istana bi sunnati ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmatnya, baik nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan masih banyak nikmat-nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Salat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau, dan juga kita selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kaidah yang keenam dari kitab Nawaqidul Islam yang ditulis atau al-muallif Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kita masuk ke dalam kaidah yang keenam yang berjudul adalah orang yang memperolok ajaran Rasulullah SAW. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab mengatakan, man istahza'a bi syai'in min dinillahi aw thawabihi aw iqabihi kafara. والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Yang artinya barang siapa yang mengejek sesuatu dari agama Allah Subhanahu wa taala atau pahalanya atau siksaannya, sungguh dia telah kufur terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, apakah dengan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya, rasul-rasulnya kalian mengejek? Janganlah minta uzur, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, man istahza'a bi syai'in min dinillah, barang siapa yang mengejek sesuatu yang berkaitan dengan agama Allah, seperti Allah Azza wa Jalla mensyariatkan agama Islam, Rasulullah SAW yang membawa agama Islam, ayat-ayat Allah yang merupakan sumber agama Islam, perintah-perintah dan larangan-larangan, para sahabat yang mereka adalah orang yang pertama yang menerima agama Islam dari Rasulullah SAW, para ulama yang mereka adalah pewaris para nabi dan lain-lainnya, mereka mengejek. Lalu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan, aw thawabihi aw iqabihi, atau mengejek pahala Allah Subhanahu wa taala atau siksaannya, seperti mengejek surga dan neraka, surga dengan kenikmatannya dan mengolok neraka dengan berbagai siksaan di dalamnya. Seorang muslim apabila di dalam hatinya ada keimanan, maka keimanan tersebut akan mendorong dia untuk menggunakan apa yang berkaitan dengan agamanya, mengagungkan apa yang berkaitan dengan agamanya. Dia akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, zat yang menurunkan agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mudaththir ayat 3, dan Rabbmu hendaklah engkau agungkan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 111 yang artinya, dan hendaklah engkau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala diantaranya dengan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menyifati Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan sesuai dengan keagungannya dan lain sebagai semisalnya. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah merendahkan Allah Subhanahu wa taala, karena dia menyamakan makhluk yang lemah dengan Al-Khaliq yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Barang siapa yang menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan, sungguh dia telah merendahkan Allah seperti orang-orang yang meyakini bahwa Allah memiliki anak, sebagaimana keyakinan orang-orang musyrik. Allah berfirman,
wa yaj'aluna lillahi al-banati subhanahu wa lahum ma yashtahun di dalam surat An-Nahl ayat 57. Dan mereka menjadikan bagi Allah anak-anak wanita, maha suci Allah, dan bagi mereka apa yang mereka senangi, itu anak laki-laki. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka juga mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Taubah, "Wa qalatil yahudu 'Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah." Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah, dan orang-orang Nasrani mengatakan Isa al-Masih adalah anak Allah. Di antara contoh merendahkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diucapkan orang-orang Yahudi ketika mereka menyifati Allah dengan kefakiran. Allah berfirman, "Wa nahnu aghniya laqad sami'a Allahu qawlan alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya" dalam surat Al-Imran. Yang artinya Allah telah mendengar ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah fakir dan kami adalah orang-orang kaya. Mereka menyifati Allah Subhanahu wa taala, mereka menyifati bahwa tangan Allah Subhanahu wa taala terbelenggu. Allah berfirman, "Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah, ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha." Dan mereka berkata orang-orang Yahudi, tangan Allah terbelenggu. Tangan mereka lah yang terbelenggu, dan mereka dilaknat dengan sebab apa yang mereka ucapkan. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Dia berinfak sesuai dengan cara yang dia kehendaki. Seseorang yang di dalam hatinya ada keimanan, dia akan menghormati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah ada dua. Ayat-ayat kauniyah, itu tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di dalam alam semesta ini, dan juga yang kedua ayat-ayat sam'iyah, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di dalam kitab, seperti yang ada di dalam Al-Quran. Dan kewajiban seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menghormati ayat-ayat Allah dan tidak menghinakannya. Allah berfirman, "Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa", dan janganlah menjadikan ayat Allah sebagai sunda gurau. Kewajiban seorang muslim adalah menghormati Rasulullah SAW. Allah berfirman, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Maka orang-orang yang beriman dengan beliau dan mereka menghormati beliau dan menolong beliau dan mengikuti cahayanya yang diturunkan bersama beliau, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Dan di antara bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah SAW adalah menghormati istri-istri beliau yang mereka merupakan ibu-ibu kita, dan menghormati para sahabat Nabi SAW. Dan dari bahwasanya orang yang mengejek agama Allah dan apa yang berkaitan dengannya akan menjadi kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul abillahi wa ayati rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Sebagaimana yang telah kita sebutkan di atas tadi. Pada tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah SAW dan para sahabat dalam perjalanan dalam rangka perang Tabuk, ada seorang berkata di sebuah majelis yang dihadiri oleh yang lain, "Aku tidak melihat orang yang lebih besar perutnya atau lebih baik makannya, lebih dusta ucapannya, dan lebih mengejek ketika perang daripada mereka." Dan dia mengejek Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Auf bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi SAW, ketika mendengar ucapan ini beliau mengingkari. Saya berkata, "Engkau telah berdusta, akan tetapi engkau adalah seorang munafik. Sungguh aku akan mengabarkan kepada Rasulullah SAW." Kemudian beliau segera pergi menuju kepada Rasulullah SAW, dan ternyata wahyu telah mendahuluinya. Allah telah mengabarkan kepada Rasulullah SAW tentang ucapan laki-laki tersebut. Maka orang munafik tadi datang dan meminta maaf, meminta uzur kepada beliau SAW. Dan Allah pun berkata, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Dan kalau engkau bertanya kepada mereka, mereka berkata, "Sungguhnya kami hanya berbicara dan bermain-main saja." Maka Allah menyuruh nabinya untuk menjawab sebagaimana telah kita jelaskan tadi, dibacakan, "Qul abillahi wa ayati rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Beliau sallallahu alaihi wasallam mengulang ucapan tersebut dan tidak menambahnya. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasul-rasulnya kalian mengejek?
Janganlah kalian minta uzur, sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Ini menunjukkan kepada kita tentang bahaya mengejek-ejek segala sesuatu yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, "Qad kafartum ba'da imanikum." Sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Menunjukkan bahwa mengejek Allah, ayat-ayatnya serta Rasulnya adalah kekufuran. Allah mengatakan, "Kafartum," kalian telah kufur. Padahal saat itu yang mengucapkan ucapan ejekan hanyalah satu orang. Yang demikian karena orang-orang yang mendengar saat itu ridha terhadap ejekan tersebut meskipun mereka tidak mengucapkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idza mithlahum innallaha ja'alul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a." Yang arti dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian dalam Al-Quran apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah dikufuri dan diejek, maka janganlah kalian duduk bersama mereka sampai mereka berbicara tentang pembicaraan lain. Sesungguhnya kalau kalian demikian, maka kalian semisal dengan mereka. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam semuanya. Apabila mendengar di sana ada ayat Allah dihina atau Rasulullah SAW dihina atau para sahabat dihina, maka janganlah kalian atau kita duduk bersama mereka sampai mereka merubah tema pembicaraan mereka. Apabila kalian duduk bersama mereka, santai bersama mereka, tidak tergerak hati kalian ketika mendengar Allah, ayat-ayat dan Rasulnya dihina, niscaya kalian semisal dengan mereka yang mengejek walaupun kalian tidak ikut mengucapkannya. Dan perlu diketahui bahwa mengejek terkadang dengan lisan, terkadang dengan tulisan, bahkan bisa dengan isyarat seperti isyarat mata ataupun tangan. Jika mereka isyarat tersebut menunjukkan atau berniat untuk mengejek Allah, ayat-ayat dan Rasul-Rasulnya, maka disitu pun terjatuh ke dalam kekufuran. Wallahu ta'ala bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.